Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini ada kedatangan motor Beat ya. Beat starter halus. Jadi sistem ACG ya, nggak memakai dinamo starter. Nggak ada dinamo starter ya. Jadi sistem ACG. Nah, ini kendala dari konsumen yaitu motornya nggak bisa starter. Jadi kalau di starter cuman ngedip aja, nggak kuat ya. Jadi seperti ini. Ya, ini di bagian sini hidupnya lah. Di starter cuman gerak nguk gerak nguk, jadi nggak kuat. Nah, bisa kita lihat ya di sini di bagian lampu belakang nyala terus ya, terang banget sebelum mesin hidup. Kemungkinan ada kebocoran arus aki. Langkah pertama yang perlu kita cek adalah di bagian aki dulu ya. Ini berapa volt untuk bagian aki? Coba dan jika tester dan wes coba ceken. Coba dicek dulu. Bagian 20 ya. Terang voltan. Jangan kencang. 10,5 yuk kurang yuk wes 10,5 volt di bagian avometer, berarti menandakan aki ini nggak kuat ya. Harusnya 12 volt baru sanggup mengangkat starter, baik itu starter model dinamo atau ACG, itu harus 12 volt, karena di sini aki ini cuman 10 volt jadi nggak ngangkat teman-teman. Kemudian bagaimana langkahnya? Pertama kita cas dulu akinya, baru bisa tes starternya, karena tujuan utama kita untuk menghidupkan starter. Makanya kita maksimalkan dulu untuk setrum akinya menjadi 12 volt. Nanti selanjutnya kita ambil langkah berikutnya, yaitu kita cari tahu permasalahan kenapa aki cepat drop dan lampu belakang hidup terus. Oke, setelah 15 menit kita cas ya. Sambil kita cas, coba kita starter, coba hidupkan, ngangkat enggak? Harusnya ngangkat. Dan ternyata ngangkat teman-teman. Sambil dibantu cas ya, charger. Jadi kita ulang lagi, nyala, on, starter. Ya harusnya kayak ngono. Nah, di sini bisa kita garis bawahi ya, bahwa aki ini harus benar-benar prima untuk bisa angkat starter, yaitu arus 12 volt. Sebenarnya permasalahan ini sudah selesai karena starter sudah nyala. Ini menurut permintaan konsumen. Nah, tapi kita pengen tahu nih penyebab apa sih yang menyebabkan aki ini cepat drop. Mari kita bahas. Nah, biasanya permasalahan pada motor Beat dan motor lainnya itu terletak pada lampu remnya ya, nyala terus yang cepat banget nguras setrum aki. Nah, jika kalau dibiarkan terus menerus ya dalam waktu jangka panjang, akinya akan ngedrop teman-teman, akan rusak soak. Jadi harus kita benerin sekalian ya. Nah, untuk pengecekan switch rem penyebab lampu rem nyala terus, jadi caranya seperti ini teman-teman, mudah banget. Jadi ketika posisi di kontak seperti ini nggak perlu direm, starter langsung bisa hidup seperti ini. Jadi nggak perlu direm. Nah, jadi nggak perlu direm, langsung nyala. Nih, ini tanda bahwa switch rem itu sudah nyambung duluan sebelum dipencet tuas remnya. Ya, oke, langkah seperti ini yang perlu kita cek adalah satu di bagian switch rem. Switch rem di sini ada dua ya, switch rem belakang dan switch rem depan. Oke, kita cek dulu di bagian depan. Ada di bagian sini teman-teman. Bagian sini kita cabut dulu satu. Oke, seperti ini. Ini posisi sudah lepas ya, sudah tidak connect ketika kita pencet tuas remnya. Oke, kita coba. Apakah masih nyala tanpa kita tekan ya remnya? Ternyata masih nyala. Di sini tidak kita tekan ya. Ternyata masih nyala. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita cek bagian belakang. Kita cabut juga. Nah, seperti ini. Dua-duanya enggak apa-apa, satu juga enggak apa-apa. Oke, kita cek lagi. Apakah masih nyala?
Kita kunci kontak lagi, kita starter tanpa dipencet ya. Ternyata nggak nyala teman-teman. Oke, kita pasang lagi di bagian depan. Emang harus ruwet ini gitu teman-teman, untuk pengecekan motor itu nggak segampang yang kita pikirkan. Kita pasang lagi. Oke, setelah kita pasang, kita cek lagi. Yang kita nyalakan di bagian depan, berarti yang perlu kita pencet adalah di bagian depan seperti ini. Tes, baru kita starter, nyala. Oke, kita matikan lagi, kita hidupkan tanpa dipencet tuas cakram depan, kita nyalakan. Ternyata nggak nyala. Kita pencet, nyala teman-teman. Oke, berarti kemungkinan besar permasalahan ini di bagian rem, lampu rem nyala sebelum mesin hidup ada di bagian depan, switch rem bagian belakang. Oke, terus langkahnya gimana? Langkah ya harus diganti ini switch remnya harus diganti. Tapi masalahnya kini nggak enak teman-teman, jadi kita fungsikan satu aja di bagian depan. Jadi ketika kita mau nyetater, kita pencet bagian depan aja, jadi nggak memakai bagian belakang. Ini nggak usah kita pasang ya. Kalau kita pasang lampunya urip neh, jadi wis nyatu dulu sebelum dipencet. Wis error teman-teman, wis nyambung duluan, jadi nggak perlu dipakai. Kita pakai yang depan aja. Wis masalah itu beres untuk bagian rem. Nah, walaupun kita cas akinya jadi 12 volt, tapi jika masih ada kebocoran setrum atau ada arus yang keluar yang tidak semestinya, maka aki ini akan seperti ini terus, ngedrop terus, dan nggak akan awet, cepat soak teman-teman. Makanya kita perlu teliti dan cari tahu permasalahannya dan kita perbaiki sampai ke akar-akarnya. Jadi permasalahan ini tidak akan terulang lagi karena sudah kita perbaiki sampai ke akarnya teman-teman. Jadi insya Allah akan sembuh total. Ini senteng banget. Coba deng cek arusnya. Ini kita lepas ya. Wes lumayan lama karena ini chargernya ini cepat banget teman-teman ngecas sih. Setengah jam wis penuh. 1 jam lah minimal wis penuh. Jadi cepat banget. Nanti takut akinya rusak kalau kelamaan. 13 volt. Di sini 13 volt ya karena tadi barusan kita lepas. Nanti ini terus berkurang sampai ini ukuran 12 volt. Ini terus berkurang ya seperti ini. Nanti akan stok di 12 volt. Oke, wis lepas deh. Hidup ya, nyala. Kita rem, cerot, hidup. Kita matikan, kontak kita on kan. Nah ini nyala, tapi lampu senja ya teman-teman, nggak begitu terang banget, jadi nggak terlalu menguras setrum aki. Ketika kita pencet seperti ini, pencet remnya, cerot. Nah padang banget teman-teman. Ini yang menguras setrum dari aki, cepat habis. Oke, masalah ini beres. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang belum paham monggo komen-komen di kolom komentar. Terima kasih yang sudah dukung channel saya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton. Dan